Shalom para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia dan di mana saja saat ini berada. Kita senang sekali kita dapat berjumpa kembali untuk pelajaran pendalaman firman Tuhan. Seperti biasanya kita akan dipandu pada saat ini dengan pelajaran kita yang ke-11, yaitu mengenai judulnya kehidupan Kristen. Dan seperti biasa kita akan dipandu oleh Bapak yang satu ini, yaitu Bapak Adri Tonang sebagai Ketua ASI. Shalom Pak. Shalom, shalom. Kabarnya Pak? Luar biasa. Amin. Baik para pemirsa, kita akan mulai pelajaran kita ini. Dan Pak Adri, mungkin untuk menunjang pelajaran kita, saya akan bacakan ayat penunjang kita, yaitu diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pak Adri, sangat luar biasa nih ayatnya untuk pelajaran kita kali ini. Ya. Bayangkan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, dengan judul pelajaran kita saat ini yang ke-11, yaitu kehidupan Kristen. Nah, kira-kira menurut Pak Adri, dengan ayat yang menunjang tadi, dengan judul bacaan kita kehidupan Kristen, apakah Pak kiranya gunanya untuk mencerminkan kehidupan Kristen ini? Oke, shalom para pemirsa yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Allah begitu luar biasa, sehingga momentum jam yang indah ini Tuhan sudah pakai kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Kami akan melanjutkan pembahasan yang positif dan bermanfaat tentang satu ayat yang sudah dibacakan oleh Ibu Yuni dalam 1 Yohanes 3:16. Saya tertarik untuk melihat bukan kepada Kristusnya, tetapi kepada kata yang luar biasa di sini adalah menyerahkan. Saya tertarik dengan satu kutipan dikatakan from zero to hero, dari nol menjadi pahlawan. Saya tertarik dengan kata pahlawan. Di setiap negara yang ada di dunia yang kita lihat bersama-sama ini, baik di Indonesia atau Amerika Serikat, semua negara yang ingin bebas dari penjajahan tidak terluput dari kata hero atau pahlawan. Artinya bahwa tujuan dari seorang pahlawan itu adalah untuk memiliki satu filosofi di dalam pemikirannya bahwa dia ingin supaya dapat membebaskan bangsa yang dia tinggal atau dia diami itu dari penjajahan. Pelajaran kita saat ini adalah berhubungan dengan menyerahkan jiwa kita kepada orang-orang lain, dalam arti bahwa bila mana kasih Kristus sudah memasuki kehidupan kita, maka tugas kita bukan mati syahid, tetapi bagaimana kasih Kristus itu dijabarkan melalui kita, dan tugas kita memberikan sharing atau pemahaman siapa Kristus itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Kristus, dan kehidupan Kristus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita dengan legowo dapat mempraktikkan kasih Kristus itu kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan pahlawan rohani yang sudah menyerahkan jiwa raganya untuk Yesus. Baik, kalau kita pelajaran yang lalu, yaitu tentang Bunda Injil, ya, kita memasuki lebih dalam lagi nih Pak. Amin. Yang di sholatnya tidak ada kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita Pak. Nah Pak, kalau kita lihat di sini ya Pak ya, orang Kristen ini kan diselamatkan agar menjadi agen Allah. Keselamatan dan kebaikan orang lain meskipun berada di tengah-tengah pertentangan besar. Bagaimana Pak? Kira-kira sanggup? Apakah manusia ini sanggup Pak melakukan, apalagi dengan terkaitnya dengan ayat yang sudah kita bacakan? Kira-kira sanggup nggak kita menjadi agen Allah walaupun di tengah-tengah kehidupan pertentangan besar? Oke, mari kita lihat satu bahasa kata sanggup. Ya, sanggup ya, ability atau able. Saudara dan saudari, kalau kita berbicara dari perspektif dunia, kata sanggup ini bisa dilakukan oleh setiap manusia dengan catatan bahwa orang itu sanggup untuk melakukan satu ketepatan di dalam bidangnya masing-masing karena dia belajar. Tetapi beda dengan kesanggupan di dalam segi rohani. Yesus tidak memberikan matriks kepada kita, tetapi pemahaman kita adalah bukan dengan kemampuan,
bukan dengan kuasa saya dan saudara, tetapi bagaimana kita menjadi murid Yesus, dipakai oleh Yesus melalui pemolesan dari kuasa Roh Kudus. Ini dulu yang menjadi pemikiran kita sebagai umat Tuhan. Kita bukan diselamatkan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bagaimana kita mau memahami apa yang Yesus inginkan bagi kita. Dan itulah sebabnya dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Ingat, bila mana Kristus sudah pakai saya dan saudara, maka kita disanggupkan untuk melakukan poin-poin yang baik dan positif di antara kita, karena base camp kita, kehidupan kita berpusat kepada Kristus sebagai pusat pelatihan dan pengetahuan rohani untuk kita. Dan ingat, bukan kita yang menciptakan kemampuan kita, tetapi kuasa Roh Kudus dimampukan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan apa? Cacat dan noda dosa. Luar biasa. Dan kita masuk ke pelajaran berikut ya Pak. Amin, haleluya. Penata layanan Ya, Pak ya. betul. Ketika kita berpikir tentang keselamatan ya Pak ya, Ya, yang diwujudkan ke dalam pelayanan kepada orang lain, kita tidak dapat menghindari konsep dari penata layanan Kristen ya Pak ya. Apalagi dari referensi yang lain, Ya. mungkin Pak Adri ada di sini. Kira-kira Pak, penata layanan bagaimana ya Pak sebaiknya? Penata layanan itu harus bagaimana kita lakukan di dalam hal ini? Oke. Poin yang pertama adalah saya ingin membacakan dari satu referensi dalam The Seventh Day Adventist Encyclopedia, mendefinisikan bahwa penata layanan atau stewardship sebagai tanggung jawab umat Allah atas pengelolaan. Kalau dalam bidang aset management dikatakan manajemen aset atau liability, segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka oleh Allah, mulai dari apa? Kehidupan, tubuh, waktu, bakat dan kemampuan, harta benda, kesempatan untuk melayani orang lain, dan pengetahuan mereka tentang kebenaran. Definisi yang pertama ini menggambarkan bahwa Allah telah mempercayakan stewardship penata layanan ini yang pertama kepada manusia di Eden, adalah Adam dan Eva. Artinya bahwa Allah memberikan kontribusi kepada mereka bahwa hasil ciptaan Allah ini harus dimanage dengan baik, dalam arti bahwa saling keterikatan, saling berhubungan antara pencipta dan hasil ciptaannya. Ingat, bila mana ada Allah, maka penata layanan itu akan berarti. Bila mana tidak ada Allah, maka penata layanan itu tidak berarti apa-apa. Ini dulu Bu, ini yang menarik. Haleluya. Berbicara dengan penata layanan tadi, Amin. sebetulnya Alkitab kan mengajarkan bahwa Tuhan dasarnya bagi semua ciptaan Tuhan ya Pak ya adalah untuk memuliakan Dia. Tetapi karena dosa juga yang telah membelokkan tentang kenyataan ini. Tapi Tuhan mengarahkan tindakannya yang menyelamatkan kepada kita. Nah, kira-kira tindakan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita Pak? Sehingga yang tadinya kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan, tapi karena dosa yang ada yang membelokkan dari seharusnya kewajiban itu Pak ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak tindakan yang sebenarnya yang sudah Tuhan berikan pada kita, dan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita dengan tindakan kita? Ingat, jawaban jelas berdasarkan firman. Dikatakan dalam buku Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14, garis besarnya, Kristus telah membeli kita demi kemuliaan Allah. Artinya bahwa ekspresi seutuhnya dari ketuhanan Kristus atas hidup kita akan melibatkan pelayanan kita pada orang lain melalui penggunaan time, waktu, bakat, kemampuan, dan harta benda. Artinya bahwa saya dan saudara hasil survei bahwa kita adalah orang-orang yang di bawah standar. Kita adalah orang yang merah, hitam, dan putih. Artinya bahwa kelompok-kelompok ini tidak sanggup untuk menjernihkan pemikiran dari setiap kelompok ini kecuali ada kuasa Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan kuasa Dewan Musyawarah Allah. Allah telah memberitahukan kepada Yesus
untuk mati dalam 1 Yohanes 3:16 dan Yohanes 3:16, bahwa inilah karunia yang terbesar. Ingat, penatalayanan itu tidak berarti kecuali ada Yesus di dalam penatalayanan, waktu, bakat, kehidupan, talenta, dan sebagainya. Inilah yang menjadi citra sorga yang berlaku bagi saya dan saudara sebagai stewardship management, stewardship managerial, atau penata ulangan tentang manajemen penatalayanan yang luar biasa. Yesus sebagai fondasi utama. Jadi kalau begitu Pak Adi, apapun yang kita dapatkan sebagai bakat, atau kita mempunyai kelebihan, kelebihan yang ada itu atau karena yang diberikan pada kita, itu pun harus dihidupkan dalam kehidupan kita, Pak ya. Tapi dengan salah satu saya tertarik sekali Pak Adi katakan, inilah bila mana kita mengingat dan melihat Yesus, maka semua itu dapat berjalan. Amin. Oke, pelajaran berikut Pak Adri, kita maju selangkah yaitu mengenai persepuluhan. Dikatakan sesuatu yang sangat kecil. Apa arti dari kata persepuluhan ini? Sesuatu yang sangat kecil, Pak Adri. Pelajaran kita. Kenapa dikatakan persepuluhan? Ada sesuatu yang sangat kecil. Adakah hal-hal yang lebih besar daripada itu? Atau kalau kita lihat di sini persepuluhan berarti kan sepersepuluh ya Pak ya. Sepersepuluh itu kalau hitungan dari keseluruhan berarti kecil ya Pak istilahnya. Tapi sangat luar biasa. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan sebagai sudah membuat satu manajemen yang sangat luar biasa, yang bagi kita nggak masuk akal ya Pak. Sebetulnya kan semua ini kan milik Tuhan, ciptaan Tuhan semua. Tapi dalam kata sepersepuluh berarti terlalu sedikit kita pikirkan yang kita harus menjawabkan ini kepada Allah. Gimana Pak ini kira-kira? Oke, kalau kita lihat di dalam buku Deuteronomy and Introduction and Commentary tahun 74 halaman 11 dikatakan bahwa buku ulangan ini sangat unik. Buku ulangan ini, sebelum kita masuk kepada jawaban yang Ibu katakan tadi, berisi pidato-pidato Musa, mencakup latar belakang sejarah Israel, diikuti dengan perhatian pada hukum upacara, urusan ibadah, makanan yang halal, haram, dan persepuluhan. Itulah sebabnya saya tertarik untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yuni tadi, didasarkan kepada buku ulangan 8 ayat 11 sampai 20. Di dalam buku tersebut, Allah telah memberikan satu poin antara poin yang lain, termasuk perpuluhan di dalam kata-kata dan pidato-pidato Musa di dalam buku referensi ini. Tetapi yang menarik di sini adalah dikatakan bahwa inti daripada perpuluhan itu dalam buku Testimonies for the Church jilid 4 halaman 119 dikatakan bahwa persepuluhan bagi Kristus, sedikit, tadi Bu katakan sangat sedikit, little, sedikit sekali, balasan yang memalukan untuk harga yang begitu besar dari salib jauh juta. Kristus memanggil untuk suatu penyerahan tanpa syarat. Artinya bahwa bila mana kita melakukan yang sekecil itu, maka kita sementara menyerahkan kehidupan kita tanpa syarat kepada feedback Kristus yang sudah mati bagi saya dan saudara. Bukan nilainya. Banyak orang yang tidak mengenal siapa Yesus Kristus, tetapi dia banyak duit, dia bisa membeli besar. Inti dari pelajaran kita atau pertanyaan tadi adalah dikatakan penyerahan tanpa syarat, karena kita sudah mengenal Yesus melalui apa yang dikatakan di dalam buku Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 20 dan buku Nehemia 10 ayat 38 39 dikatakan kita harus sama seperti orang Israel menyerahkan kepada rumah perbendarahan. Ini jelas. Haleluya. Saya tertarik sekali Pak Adi. Amin. Tadi sudah disinggung mengenai bagaimana Kristus sudah mati untuk kita. Haleluya. Nggak ada artinya Pak ya sebetulnya seperti itu. Tapi kadang-kadang orang bisa menjadikan suatu godaan lah Pak ya. Karena banyak yang tidak mengerti, karena berat memberikan 1/10 itu. Padahal kalau dibilang dilihat tadi selalu sedikit hitung-hitungan ya Pak. Hitung-hitungan secara logika. Terlalu sedikit sekali ya Pak ya. Tidak sesuai dengan apa yang sudah Yesus berikan kepada kita. Baik Pak Adi, kita akan meneruskan pelajaran ini. Amin. Iya, tapi para pemirsa yang kami kasih dan kami cintai, kita akan meneruskan pelajaran firman Tuhan kita untuk hari ini setelah kita melihat yang satu ini. Luar biasa. So, pemirsa,
Senang sekali kita bertemu kembali melalui program pembelajaran Alkitab dalam seri Sekolah Sahabat. Sekolah Sahabat. Kepala Bidang Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat turut terlibat di dalam menolong umat Advent di Uni Indonesia Kawasan Barat, bahkan di dunia kalau boleh melalui siaran internet, agar kita mengalami pertumbuhan dan pengetahuan rohani yang baik. Organisasi kita telah diberkati Tuhan. Salah satu yang membuat pertumbuhan kita seragam adalah belajar sekolah sahabat. Pelajaran sekolah sahabat ini akan menolong kita untuk boleh hidup dekat dengan Allah yang ada di surga, which love. Ya. Dengan belajar sekolah sahabat, maka saudara dan saya semakin mengerti akan rencana Tuhan. Dan yang paling utama, ingat, masalah hati. Melalui belajar sekolah sahabat, kita akan menolong kita semakin mencintai Tuhan. Karena Yesus sudah hadir di hati kita dan Yesus ungkapkan isi hatinya. Bila mana kita menyaksikan video daripada pelajaran sekolah sahabat ini, ingatlah, bukan maksud kami menggantikan saudara untuk belajar pribadi, tetapi sesuai dengan Ulangan 6 ayat 6 dan 9, kiranya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, memahami firman Tuhan. Ketika kita makan, di tempat tidur, di kamar, berulang-ulang firman itu kita dengar. Dan saudara dan saya akan diubahkan oleh firman-Nya. Semoga Tuhan yang baik dapat menolong kita untuk semakin rajin belajar sekolah sahabat dan semakin rajin menyampaikan firman Tuhan terhadap sesama. Tuhan memberkati. Baik para pemirsa, kembali kita berjumpa kembali dengan pelajaran kita. Kita teruskan pelajaran kita. Semakin pemirsa, kami yakin pada saat ini masih mengikuti acara kita. Pak Adri, kita akan masuk ke pelajaran berikut, yaitu tentang bertanggung jawab kepada diri sendiri. Ada satu ayat Pak di sini dari Matius 22 ayat 39 yang bunyinya adalah, dengan tegas Yesus berkata kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kira-kira Pak, yang ditunjuk diri kita sendiri baru mengasihi orang lain, atau harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Apa arti dari ayat ini sesungguhnya? Para pemirsa yang saya cintai, yang kasih dalam Yesus Kristus, pemahaman tentang kasih dan mengasihi ini sebenarnya sangat relevan dengan sifat manusia itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam latar belakang buku Matius, Yesus sementara memberikan pengetahuan kepada ahli Taurat. Kadang-kadang manusia itu memiliki self atau selfish, mencintai dirinya sendiri tetapi kurang menyayangi orang lain. Tetapi mari kita lihat keunggulan dari mencintai orang lain. Pertama adalah bahwa kita juga dapat mengintrospeksi diri sendiri dengan apa? Melihat orang lain. Artinya bahwa kadang-kadang bila mana kita merasa diri kita benar, maka kita menyepelekan orang lain. Tetapi padahal kita melihat orang lain itu banyak karakteristik yang positif yang perlu kita pelajari. Yesus tidak berbicara tentang banyak hal di sini. Dia mendukung apa yang Ibu Yuni katakan dalam buku Matius 22 dengan Galati 2 ayat 20. Artinya bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Bagaimana kita mengasihi orang yang berdosa padahal diri kita juga berdosa? Inilah jawaban yang sederhana, bahwa orang berdosa dapat mengasihi orang lain yang berdosa hanya melihat kepada Kristus sebagai sumber unity. Ingat, bila mana kita melihat Yesus, maka kita juga bisa melihat orang lain, mengasihi orang lain. Dalam arti bahwa di dalam Yesus akan keluar buah-buah roh yang positif. Tetapi bila mana kita melihat orang berdosa, akan keluar apa? Buah-buah roh yang negatif. Inilah perbedaan mengapa Yesus sementara menekankan untuk melihat Yesus, bukan melihat orang lain di dalam mengasihi. Saya ulangi lagi, bila mana kita melihat Yesus, maka kita dapat melihat orang lain dengan kacamata Yesus. Tetapi bila mana kita melihat roh-roh yang tidak baik, maka akan keluar dalam pengamatan kita, kacamata kita, kita lebih mencintai diri kita sendiri dari orang lain. Artinya, saya lebih baik dari orang lain. Demikian juga, ada Pak Sabandar akan melihat saya orang yang lebih jelek dari orang lain atau Pak Sabandar. Tetapi bila mana kita mereview bahwa pemahaman kasih itu dilihat dengan kacamata Yesus, maka otomatis arus
kasih ini akan berjalan normal kepada setiap orang yang mau melihat kasih Kristus. Amin. Pak Adi, kalau tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita hendak mengasihi orang lain, berarti kita harus mengenal diri kita sendiri. Amin. Siapa kita sih sebenarnya? Amin. Yang tidak ada apa-apa ini, Pak ya. Ya. Sehingga kita berbagi dengan orang lain. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita, berarti kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Nah, Pak Adi, pelajaran kita semakin dalam. Ya. Sekarang kita akan beralih beranjak kepada Ya. pernikahan Kristen. Oke, terima kasih. Kalau kita melihat, Pak ya, manusia adalah makhluk sosial ya, Pak ya. Iya. Baik di rumah, di tempat bekerja, Oh, iya. di tempat umum itu. Semua orang terlihat dalam berbagai jenis hubungan. Ya, Perilaku Kristen yang bertanggung jawab harus jelas, katanya Pak di sini. Iya. Ada semua tingkatan dan Alkitab memiliki prinsip yang relevan yang dapat digunakan Iya. untuk memandu hubungan-hubungan ini. Iya. Nah, hubungan sini Pak seperti pernikahan Kristen Iya. yang sebagaimana sih Pak yang sebenarnya yang baik Iya. yang sudah dikatakan tadi bahwa kita pun punya tingkat kehidupan sosial dengan dalam pekerjaan kita atau dalam tempat mana saja ya Pak. Iya. Nah sekarang kita lebih menjurus mungkin ya Pak ya. Jadi bagaimana sih yang terbaik? oke. Pak dikatakan Oke. di sini sampai pernikahan Kristen, memang ada pernikahan lain gitu Pak. Iya. Jadi pernikahan Kristen yang benar dan yang baik itu yang betul. Saya akan membuat dua gambaran yang sama tetapi artinya berbeda. Gambaran yang pertama adalah gambaran putih. Saudara dan saudari, kita bisa melihat hasil dari pemahaman kita yang benar dan salah itu tergantung dari kehidupan kita. Ingat, gambaran putih ini adalah membandingkan saya dengan orang lain dari segi perkawinan. Saudara dan saudari, kita akan dapati bahwa dosa tidak dapat memberikan solusi bagi saya jika mengambil option A, B, C, dan sebagainya. Tetapi jawaban yang kedua, gambar yang kedua yang jelas adalah apa kata Allah? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah yang disebut dengan key point. Jawaban yang tidak dapat dibuat, dialihkan, dirubah oleh setiap insan manusia yang berdosa. Karena perkawinan ini adalah lembaga hasil ciptaan Allah. Kalau yang tadi gambar yang pertama bisa saja kita seruduk, oh itu adalah ciptaan seseorang. Tetapi kalau kita melihat pada gambaran yang kedua, maka kita akan menyadari bahwa itu adalah hasil ciptaan Allah. Lembaga yang kudus adalah perkawinan. Otomatis akan mencair option bahwasanya oh saya bisa kawin, saya bisa bercerai, dan itu tidak dapat disalahkan karena cara berpikir kita adalah kelemahan secara dosa. Tetapi bila mana kita melihat Allah, maka perkawinan itu akan kekal kecuali dibatasi oleh kematian. Inilah satu sinergi yang positif bahwa melihat Allah, perkawinan itu kekal dan tidak ada option yang bisa melakukan counter effect kepada satu jawaban yang Ibu tanyakan tadi. Luar biasa. Ini pertanyaan soal pernikahan Kristen ini Iya, banyak sekali. Panjang lebar. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Iya. Apa yang sudah diperlihatkan Iya. oleh Allah sendiri ketika Iya. Adam dan Hawa. Betul. Ya. Pada waktu Hawa terlebih dahulu jatuh Amin. dosa, Tuhan tidak memberikan Iya. Hawa yang lain. Amin. Membuktikan Iya. bahwa Allah konsekuen dengan Iya. apa yang Dia katakan. Amin, setuju. Nah, sekarang kita masuk ke yang hari Iya. berikutnya Pak ya, Iya. yaitu perilaku Kristen. Bagaimana harusnya seorang perilaku Kristen selain keluarga ya Pak ya? Iya. Orang Kristen itu memiliki keterlibatan sosial dan profesional lain. Iya. Satu pandangan Alkitablah yang jelas adalah bahwa orang Kristen berada di dunia tetapi bukan dari dunia. Iya. Nah, kata-kata ini Pak menarik sekali. Betul. Berasal dari dunia tapi ada di dalam dunia tapi bukan berasal dari dunia. Iya. Nah, Bapak bisa jelaskan Pak. Oke. Oke, saya bisa menjawab itu dalam buku Testimonies for the Church jilid 3 halaman 547. Dikatakan bahwa tindakan kemurahan hati dan kebajikan dirancang oleh Allah untuk menjagai hati anak-anak manusia agar tetap lembut dan simpati dan menimbulkan pada mereka minat dan kasih sayang satu sama yang lain menyerupai Tuhannya. Artinya bahwa bila mana kita melihat sesuatu itu yang sudah tidak sesuai dengan koridor, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka kita tidak boleh melangkah lebih jauh.
Di sini ada hubungan majikan, tugas sipil, tanggung jawab sosial. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Bayar pajak harus bayar, dan lain-lain. Tetapi bila mana sudah menyimpang dari apa yang maunya Yesus, maka kita lebih mengutamakan perilaku yang Yesus amarkan daripada apa yang dikatakan oleh hal-hal yang bertolak belakang dengan Yesus. Sebetulnya saya tahu persis Pak Ari pasti akan bisa menerangkan karena waktu Pak ya, waktu. Sebetulnya antara hubungan majikan karena Pak ya, kemudian tugas sipil, banyak sekali, tanggung jawab sosial juga ya betul, Pak ya. Betul. Tetapi biarlah Pak kira-kira pelajaran kita selama sepekan ini, kira-kira Pak Ari bisa konklusikan Pak pelajaran yang begitu luar biasa untuk kehidupan kekristenan. Oke. Kesimpulan saya akan bacakan dalam buku Testimonies for the Church jilid 1 halaman 325. Kita tidak ditempatkan di dunia ini hanya untuk merawat diri kita sendiri, tetapi kita dituntut untuk membantu dalam pekerjaan besar sehubungan dengan apa? Salvation, keselamatan manusia. Dengan demikian meniru penyangkalan diri, pengorbanan diri, dan kehidupan Kristus yang sangat berguna. Artinya bahwa bila mana kita melihat Yesus, banyak orang yang kita bantu untuk diselamatkan menuju kepada Yesus. Bila mana kita tidak melihat Yesus, maka kita akan cuek kepada orang-orang itu, dan diri kita juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kiranya style Yesus, lifestyle Yesus yang menjadi pola hidup kita setiap hari, bukan melihat saya atau ibu dan rekan-rekan hamba Tuhan lainnya. Lihatlah kepada Yesus, maka kehidupan Kristiani Anda akan bertumbuh day by day until second Jesus coming, sampai Yesus datang kedua kali. Amin, luar biasa. Baik para pemirsa, kita sudah mengikuti pelajaran firman Tuhan yang dipandu oleh Bapak Ari Kaunangsi, yaitu tentang kehidupan Kristen. Untuk Anda lebih jauh lagi dan lebih mengerti kembali, boleh Anda kembali mengulang acara ini atau membaca setiap saat tentang firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang dapat menuntun kita mengetahui segalanya dan memandang pada Kristus sebagai juru selamat kita. Dan seperti Pak Adi katakan tadi, biarlah kita boleh meniru gaya hidup atau Jesus style ya. Jadi biarlah ini menjadi karakter kita yang dapat kita bawa ke surga tentunya nanti. Baik para pemirsa, kita akan menyelesaikan pelajaran ini pada hari ini. Tapi sebelumnya Pak Adri, kita boleh mendoakan para pemirsa yang mengikuti acara ini. Juga kita doakan negara kita. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran yang penting pada jam yang indah ini, Allah sudah mengirimkan Yesus Kristus untuk mati bagi kami semua, seperti ditulis dalam Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 3:16. Ya Bapa yang Allah di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kami semua, para pemirsa yang sementara mengikuti dan mendengarkan kabar baik ini, sehingga pola Yesus yang ditanamkan bagi kami semua. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua dapat bersama berjumpa di dalam Yerusalem baru. Ya Allah, ya Bapa di sorga, berkati pemerintah kami yang tercinta, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan negara kami kemakmuran dan ketahanan dan kestabilan yang luar biasa baiknya, sehingga iman, kerohanian umat-umat Tuhan dapat menjadi tolak ukur bagi kehidupan dan orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin.